Oke ya, Filia. Ini sudah muncul, sayang. Ya, Filia Kumolontang. Wih. Kenapa, nak? Coba landscape bagus, sayang. Iya. Baik. Filia akan mempresentasikan materi pada modul 1 tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Ayo kita simak bersama, kita saksikan bersama seperti apa materi yang nantinya akan dijelaskan oleh Filia. Disilakan, sayang. Baik, makasih. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Filia Kumolontang dari kelas 4 Manajemen. Saya akan mempresentasikan modul 1 yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pengantar, di Indonesia tumbuh berkembang bahasa beragam. Sebagian besar orang Indonesia menggunakan beberapa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. Setiap bahasa yang ada di Indonesia perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu, dan setiap bahasa yang kedudukan itu mempunyai fungsi tertentu pula. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa tuan, bahasa asing, dan daerah, serta bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa tuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukan sebagai bahasa negara pada tahun 1910. Bahasa persatuan dan negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah Indonesia. Bahasa berfungsi sebagai banggaan, lambang identitas daerah, perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung daerah dan Indonesia. Bahasa asing diberi berbagai bahasa di Indonesia, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Bahasa asing memiliki fungsi sebagai alat hubungan antar bangsa dan sarana pengetahuan teknologi untuk pembangunan nasional. Indonesia bahasa adalah anggota di semua kolektif dengan bahasa. Isi bahasa diterima oleh dialek bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia. Selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah anggota irisan dari semua dialek itu. Dengan kata lain, baku menjadi bahasa yang dapat diterima oleh tutur semua dialek bahasa Indonesia. Dalam istilah ilmu bahasa, anggota himpunan irisan itu disebut inti bersama. Indonesia dikukuhkan menjaga, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian kukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara tahun 1945
Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku yang memiliki keunggulan wilayah untuk penggunaan. Kedua, kepensapan dinamis, dan yang ketiga, cendekia. Terima kasih. Kemerdekaan. Ya, terima kasih, Filia. Meskipun ya sudah, oke, sayang. Jadi meskipun dengan suasana tertati-tati ya, jadi memang kondisi jaringan juga tidak stabil di lingkungannya Filia. Ada harapan yang lainnya mau presentasi tidak terganggu seperti itu. Boleh berjalan lancar. Oh ya, ada yang mem akan ingatkan ke kalian tentang PPT. Jadi template pada PPT-mu ada yang di kelas mana ya? Di kelas B6 atau B4 ya? Itu siapa namanya? Bintang atau siapa, kasihan? Bintang kali ya? Atau siapa ya? Sebenarnya videonya sudah terupload, tetapi oleh pihak YouTube melihatnya barangkali ini ya, kalau nggak salah. Barangkali oleh pihak YouTube melihatnya ada templatenya itu gambar-gambar lucu seperti yang pada gambar Filia. Jadi coba kalian, kalau kalian ingat tadi, gambar yang ada di gambar Filia itu template ada gambar anak-anak atau lucu-lucu. Jadi seolah-olah bahwa ini video diperuntukkan khusus untuk anak-anak, bukan orang dewasa. Nah, mudah-mudahan ya Filia itu berterima oleh pihak YouTube, kasiang. Ya. Jadi mem malam ini langsung upload. Macam tadi mem sudah upload.